Sebenarnya kejadiannya gara-gara olahraga, nggak sengaja mau ambil bola, terus kena ke bagian tangan. Awalnya kita nyari dulu dokter di RS Mandaya, ya kan, terus ketemulah sama dokter ortopedi, tapi subspesialisnya kan bagian tangan si dokter Jeki gitu. Diagnosanya sih ya patah tulang ya di bagian jari manisnya. Kemarin juga aku dikasih lihat sama dokter Jeki kan videonya kan. Terus ternyata pas di proses operasi, ya benar, awalnya dibius total dulu sampai tidur, terus abis itu di pertengahan, terus akhirnya aku dibangunin, ya itu dokter Jeki mau ngecek motoriknya. Dan itu hebatnya sama sekali kagak ada kerasa sakit. Datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tangannya, terutama jari manisnya itu yang mengalami kontraktur atau kekakuan sehingga jari manisnya itu sulit untuk diluruskan. Dengan walan teknik atau wide awake local anesthesia non tourniquet gitu. Jadi kita lakukan operasi di mana pasien dibius secara regional atau blok sehingga pasien tetap sadar. Kemudian kita lakukan rekonstruksi terhadap tulang dan soft tissue sekitarnya. Operasi dilakukan dengan pasien sadar tanpa rasa sakit, dan keuntungannya kita bisa menilai fungsinya langsung pada saat itu di kamar operasi. Itu sih yang aku mes banget. Ternyata ilmu kedokteran bisa sampai secanggih ini. Nama aku Calvin Mason, sekarang umur 25 tahun, tinggalnya di apartemen Tokyo Peak 2. Sebenarnya kejadiannya gara-gara olahraga, karena kan dari dulu memang aku suka main basket. Terus kejadian main basket, nggak sengaja mau ambil bola, terus kena ke bagian tangan, terus jadinya kan sakit. Akhirnya mutusin untuk ke rumah sakit Mandaya, langsung pergi ke IGD. Karena ngerasa sakit akhirnya putusin ya udahlah kita lewat jalur medis aja kan lebih pasti. Gitu. Jadi langsung ke Mandaya di hari itu juga, langsung ke IGD. Karena kan keluhan aku itu kan ngerasa sakit kan, gitu. Aku udah mikir, wah kayaknya antara sendinya atau enggak mungkin patah tulang nih gitu. Jadi awalnya kita nyari dulu dokter di RS Mandaya, ya kan, terus ketemulah sama dokter ortopedi, tapi subspesialisnya kan bagian tangan si dokter Jeki gitu. Kemarin sih pas ronsen sama CT scan ya kan, awalnya ronsen dulu, terus dokter Jeki maunya itu CT scan karena dia mau ngeliat jelas lagi ya kan patahnya ada di bagian mana. Kata dokter Jeki itu biar dia bisa tahu kira-kira penanganan ketika operasi itu yang pas itu tindakannya harus diapain gitu. Jadi beliau anjurin aku untuk CT scan gitu. Terus diagnosanya sih ya patah tulang ya di bagian jari manisnya. Jadi dokter Jeki sebelum operasi itu dia juga udah briefing aku. Dia bilang, karena kan aku kenanya kan di bagian tulang kan, di motorik tangan ini. Jadi dia udah briefing aku, dia bilang nanti pas di awal itu akan disuntik bius total dulu, jadi nanti aku tidur. Terus di pertengahan itu dokter Jeki bilang nanti aku akan dibangunin gitu. Pertama kali juga kan setahu aku kan kalau misalkan dioperasi kan disuntik bius total sampai nanti selesai operasi baru dibangunin kan. Kemarin juga aku dikasih lihat sama dokter Jeki kan videonya kan. Terus ternyata pas di proses operasi, ya benar, awalnya dibius total dulu sampai tidur, terus abis itu di pertengahan mungkin obat biusnya diberhentiin, terus akhirnya aku dibangunin, yaitu dokter Jeki mau ngecek motoriknya itu. Dan itu hebatnya sama sekali kagak ada kerasa sakit. Jadi aku kerasanya tangan aku masih belum gerak nih, keras banget. Tapi sebenarnya tangannya udah gerak. Saya sih kagak ngobrol, cuman sayanya sadar gitu. Jadi saya kerasa nih kalau tangan saya lagi dilakuin proses operasi. Terus saya juga dengar juga dokter Jeki bilang, ayo terusin buat digerakin. Terus dia bilang, ayo lagi paksa lagi buat digerakin, ya kan. Lurusin, digenggam, itu saya dengar semua. Sebenarnya sih abis itu kan sekitar lumayan lama ya, karena si dokter Jeki mau lihat motoriknya kan, dia mau lihat kira-kira motoriknya gimana, sampai dokter Jeki bilang cukup, baru dokter Jeki selesai gitu. Itu sih yang aku mes banget, ternyata ilmu kedokteran bisa sampai secanggih ini. Pas di IGD masih sakit banget gitu, karena kan waktu itu dokter Jeki juga sempet mau lihat juga kan patahnya sampai gimana, jadi sempet disuntik obat bius dulu, terus dia suruh aku lurusin tangan, ternyata sakit banget kan. Tapi kalau sekarang udah enggak sih. Karena dari selesai operasi, besoknya dokter Jeki visit kan, udah ngelatih buat gerakin tangan juga, itu udah sama sekali gak ada rasa sakit di bagian tulangnya sih, udah aman gitu. Paling cuman ya fisioterapi aja. Pasien datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tangannya, terutama jari manisnya itu
yang mengalami kontraktur atau kekakuan sehingga jari manisnya itu sulit untuk diluruskan, yang disebabkan oleh karena gangguan pada tulangnya dan jaringan ligamen sama tendon yang ada di sekitarnya itu mengalami pemendekan. Nah, pada pasien ini kita lakukan tindakan operasi rekonstruksi dengan walan teknik atau wide awake lokal anesthesia non tourniquet gitu. Jadi kita lakukan operasi di mana pasien dibius secara regional atau blok sehingga pasien tetap sadar. Kemudian kita lakukan rekonstruksi terhadap tulang dan soft tissue sekitarnya, dan di dalam kamar operasi atau intraoperatif kita bisa menilai fungsi gerakan jari-jari tangannya itu langsung. Apa saja yang masih terganggu, apa saja yang masih kurang, yang perlu kita bebaskan, yang perlu kita rekonstruksi. Itulah keunggulan dari walan teknik ini. Operasi dilakukan dengan pasien sadar, tanpa rasa sakit, dan keuntungannya kita bisa menilai fungsinya langsung pada saat itu di kamar operasi. Karena kan aku dipasang besi ini kan, untuk biar dia nyangga, biar tendonnya si dokter Jeki bilang bisa lurus lagi nanti, ya kan, terus aku bisa gerak-gerakin lagi. Nah, dari sana dokter Jeki udah ajarin gimana cara gerakinnya. Jadi katanya setiap hari minimal sekali 2 kali, kalau bisa aku berusaha buat lurusin, paksa, terus abis itu sama genggam gitu. Walaupun belum langsung bisa maksimal kayak tangan kita pada normalnya, tapi seiring berjalannya waktu diharapin semuanya bisa genggam sama lurus lagi. Pertama aku mau bilang thank you banget ya sama dokter Jeki yang dari awal udah sabar banget ya sama aku ya, karena aku kan tipe orangnya kan juga memang sedikit agak takut sakit ya. Dari awal dia visit di IGD, itu first impression aku, oh ini dokter baik banget dan sabar banget, dia mau bantuin aku sampai sekarang, dia lakuin yang terbaik untuk proses penyembuhan aku sih. Sampai terakhir visit pun, ya kan, dia kasih tahu aku, terus penjelasannya dokter Jeki juga aku suka banget, sama keluarga juga suka karena detail ya. Aku ngerasanya dia peduli banget, terus dari penjelasannya dia detail lah, dari awalnya sakitnya apa, ya kan, terus proses penyembuhannya gimana, sampai sebelum operasi pun kan dia briefing aku sama keluarga dulu, ya kan, dia kasih tahu tindakan nanti mau gimana, apa yang dia harapin, kemungkinan buruknya apa, jelas banget sih. Kalau memang pas ketika udah kena, udah sakit sih memang harus buru-buru ya pergi ke rumah sakit gitu kan. Tindakan medis itu menurut aku lebih jelas lah. Kenapa? Karena kan kalau lewat medis kan kita ada ronsen, ada CT scan, ada MRI, kan bisa benar-benar ngeliatin dalam tubuhnya kita gitu. Jadi dari segi perawatan pun kita juga kan langsung sama orang profesional kan, dokter kan. Ya kan? Jadi mereka juga udah tahu, oh kira-kira perawatan yang terbaiknya itu gimana. Karena mereka kan juga ngelihat fraktur di dalamnya kan, kira-kira tuh harus di apa gitu.